Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Aditya Rahman, Anggun Melisa, Cahyo Rianto, Dwi Nuraini, Heri Santoso, dan Iqbal Aditya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang perencanaan sistem informasi penjualan online berbasis web pada aplikasi Point of Sales, yaitu Mbak Bulan. Yang pertama di sini ada latar belakang masalah. Masalah banyaknya persaingan pada usaha sembako merupakan permasalahan yang pasti akan muncul juga pada usaha lain. Yang dimana awalnya persaingan usaha toko mungkin belum memberikan efek yang berarti. Namun semakin banyak usaha serupa dan pesaing toko akan mulai tampil menonjol, maka akan mulai terasa dampaknya. Di zaman sekarang ini, banyak yang menggunakan dengan cara online. Keuntungan dalam berbisnis online itu adalah dalam menjangkau konsumen secara lebih luas. Jadi tidak mengandalkan secara offline. Di sini juga bisa menjangkau konsumen yang ada di sekitar tempat lain. Keuntungan lain bagi pembeli mendapatkan bahan pokok yang segar, namun dengan harga yang sangat murah dan terjangkau. Dengan adanya sistem informasi yang canggih dan membimbing untuk bisa menggunakan atau mengolah sistem yang dibuatkan untuk masyarakat dan pihak terkait khususnya di sini untuk agar lebih mudah memperjualbelikan barang dan dagangan tokonya, serta tidak tertinggal untuk bisa merasakan manfaat kemajuan teknologi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya di sini yang pertama ingin membantu penjual mendistribusikan barang. Yang kedua memberikan harga yang lebih terjangkau kepada para pembeli atau masyarakat umum. Dan yang ketiga memberikan informasi harga supaya pembeli dan penjual dapat memperbandingkan terhadap keputusan yang diambil. Di sini yang keempat membuat basis data untuk perencanaan sistem informasi jualan online berbasis web. Dan yang kelima membuat aplikasi perencanaan sistem yang menampilkan sistem informasi berupa jual beli sembako berbasis web yang di dalam membuat informasi. Dan selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama manfaatnya kita di sini memperkenalkan teknologi kepada masyarakat dan memberikan kemudahan kepada penjual untuk mendistribusikan barang toko secara lebih luas. Yang kedua di sini kita mempermudah pengguna untuk mendapatkan barang dengan harga terjangkau. Dan yang ketiga laporan pendapatannya bisa terlihat lebih rapi dan mudah dipengerti. Dan yang keempat, sebagai salah satu syarat lulusan mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Yang kelima, laporan final project ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam perkembangan ilmu komputer khususnya dalam perancangan sistem informasi. Selanjutnya, prosedur sistem berjalan yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Anggun Melisa. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Nama saya Anggun Melisa Brubogit dengan NIM 121900096 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan di bagian prosedur sistem berjalan. Yang pertama, apa sih prosedur sistem berjalan itu? Prosedur sistem berjalan sendiri adalah pengertian dari tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas dan rutinitas dari perusahaan tersebut. Untuk point of sales bakulan, ada juga prosedur sistem berjalan yang harus dilakukan agar dapat berjalan. Ada beberapa prosedur yang harus dijalankan. Yang pertama itu adalah persiapan awal. Dalam persiapan awal ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah sistem yang digunakan untuk membangun aplikasi framework sistem informasi yang berupa jual beli sembako berbasis web menggunakan bahasa pemrograman, menggunakan komputer server dan komputer client coordinator yang di dalamnya sudah mencakup skrip PHP, HTML, JavaScript, dan membangun database MySQL. Bakulan di PHP MyAdmin. Di dalam database ada mencakup customer, kategori, item, unit, supplier, sell card, sell detail, stock, dan user. Serta akan dilakukan juga enkripsi di dalam sistem operasi Linux dan software development Laravel.
Yang dimaksud tadi enkripsi itu adalah untuk melindungi password ataupun mengamankan yang berkaitan ataupun yang penting. Yang kedua itu adalah data barang. Kalau data barang sendiri itu proses berjalannya akan setiap pengguna yang sudah mendaftar sebagai anggota dapat langsung mengakses menu untuk penjualan barang, dan barang yang dimasukkan oleh petani akan otomatis tercatat dalam database untuk daftar barang. Nah, di dalam tampilan bakulannya sendiri, dia akan ada di dalam transaction, di bagian menu stock in dan stock out. Oke, yang ketiga ada data anggota. Di dalam data anggota itu, dia proses berjalannya akan calon anggota bakulan mengisi formulir dan memasukkan foto KTP sebagai syarat autentik data diri calon anggota kepada website bakulan. Admin memeriksa anggota bakulan dan jika syarat sesuai akan keluar ID card anggota bakulan. Nah, dia akan ada di dalam menu user, di dalam menu users, di dalam tampilan website point of sales bakulan. Yang keempat itu ada transaksi penjualan. Nah, di dalam transaksi penjualan ini, proses berjalannya, konsumen mengunjungi web bakulan, konsumen menemukan barang dan melakukan transaksi pembayaran, proses verifikasi transaksi pembayaran, dan proses pengiriman barang ke konsumen. Dia akan ada di bagian transaction, di dalam menu ataupun di dalam tampilan point of sales. Terus yang kelima itu ada transaksi pembelian. Dalam transaksi pembelian ini, admin akan memeriksa barang apa saja yang masuk dan memperhatikan kualitas barang untuk masuk kategori pembelian atau tidak. Jadi admin yang akan mengukur dan mempertimbangkan kualitas daripada barang sendiri. Dan yang nomor 5 ini akan ada di bagian transaction juga. Di yang keenam itu ada info barang. Anggota akan memasukkan deskripsi barang yang dijual, kemudian dapat diakses oleh konsumen untuk mengetahui info barang. Yang keenam ini akan ada di bagian menu produk. Yang ketujuh ada info anggota baru. Sistem akan memberi informasi secara otomatis kepada admin setiap ada anggota baru dan diproses pendaftarannya. Nah, ini akan ada di bagian menu reports pada tampilan point of sales bakulan. Yang terakhir itu ada laporan. Untuk laporan itu, admin akan membuat laporan tentang anggota dan transaksi untuk dijadikan laporan dan perkembangan sistem apa saja yang perlu diubah untuk kedepannya. Dan dia akan ada di bagian transaction, di dalam transaction itu ada terdapat menu lagi, yaitu dia akan ada di bagian sales. Oke, next. Yang kedua itu ada analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk lebih jelasnya, apa sih kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional itu? Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Kalau misalkan kebutuhan non-fungsional terkait dengan kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user. Di dalam analisa kebutuhan sistem, yang pertama kebutuhan fungsional. Apa-apa aja sih kebutuhan fungsional dari point of sales berbasis web bakulan? Yang pertama, sistem dapat menampilkan informasi stok produk. Yang kedua itu dibutuhkan jenis huruf ataupun font yang mudah dibaca. Ini terkait juga tentang user friendly ataupun tingkat kemudahan digunakan oleh user pada penerapannya. Yang ketiga itu ada sistem mampu melayani pembelian produk secara online. Sekarang masuk ke kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional itu yang pertama, website dapat diakses melalui perangkat komputer dengan mengakses alamat. Bisa menggunakan web browser yang tertera di dalam komputer masing-masing. Yang kedua itu konsumen dapat melakukan pemesanan dan pembelian produk yang diinginkan secara cepat dan tepat melalui sistem online. Terus yang selanjutnya itu ada use case diagram. Nah, untuk use case diagram sendiri, ini adalah rancangan aktivitas yang akan dilakukan oleh sistem dan user pada penggunaan ataupun penerapannya. Pada gambar ini merupakan alur use case pada bakulan, di mana use case ini terlihat sistem pelayanan pada proses transaksi, di mana para petugas memiliki tugas masing-masing yang tetap berkaitan satu sama lain.
di mana dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik bagi satu sama lain dan bagi customer. Jika pada toko fisik diperlukan banyak orang untuk melakukan tugasnya, pada e-commerce tiap-tiap petugas digantikan oleh sebuah sistem pelayanan. Nah, inilah gambaran use case diagram daripada point of sale Sembakulan. Yang pertama itu kan ada dimulai dari customers. Di dalam customers ini dia akan datang ke toko dan mencari informasi pembelian barang dan pembayaran. Kemudian petugas toko akan melayani customers, memberikan informasi, mengecek stok barang, lalu petugas packing akan membuat packing barang dan mengirim barang. Lalu admin akan order stok barang, membuat laporan penjualan, menerima laporan. Dan petugas gudang akan cek stok barang dan order stok barang. Kasir akan menerima pembayaran, packing barang, dan membuat laporan penjualan. Yang terakhir itu adalah petugas pengirim. Petugas pengirim akan mengirimkan barang. Jadi inilah urutan alur daripada use case diagram daripada pembuatan ataupun perancangan point of sale Sembakulan. Semua ini dirancang untuk saling berkaitan satu sama lain dan saling membantu di dalam proses penerapannya. Oke, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cahyo Mayrianto. Sekian dan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Mayrianto dari kelompok ini ingin menjelaskan tentang activity diagram dalam pembuatan aplikasi berbasis web point of sales. Dimana jika kita lihat dari secara kontemporer atau mungkin secara manualnya, aktivitas yang terjadi dalam sebuah transaksi itu adalah ketika seorang customer datang memilih orderan, nyari produknya, terus mulai ngisi form orderannya, nanti diproses. Dalam sistem prosesnya itu ada request yang diterima, dari menu ordernya diterima, terus permintaannya, terus kita memberikan feedback berupa tampilan produk. Jika semuanya disetujui, kita bisa langsung menyimpan data. Jika enggak, kita akan mengembalikan ke menu orderan yang udah ada. Dan simpelnya itu adalah pilih menu order, masuk ke request, lalu kita eksekusi, kita balikin lagi ke menu ordernya. Dari menu ordernya bisa balik lagi ke sistem prosesannya jika iya, jika data disimpan. Kalau tidak, kita akan mengembalikannya ke menu orderannya. Itu adalah salah satu activity diagram yang dijelaskan di sini. Misalkan kita membuat sebuah perumpamaan adalah ada orang datang mau beli barang, Bu ada sabun nggak? Kata dia. Oh ada nih, adanya sabun A, sedangkan dia nyarinya sabun B. Jika emang itu adanya sabun B, dia akan nyari lagi, oh kalau nggak ada sabun B, saya maunya sabun C, ada nggak? Ternyata jika sabun C nya ada, maka kita akan melakukan eksekusi ke menu orderan, dimasukin ke menu orderan, lalu masuk ke penyimpanan data. Jika enggak, kita akan menawarkan produk yang lainnya. Oh adanya sabun D, sabun E, dan sabun F. Cuman yang nggak ada tuh sabun B nya aja habis karena mungkin laku gitu. Itulah contoh simpelnya. Itu dari satu produk aja. Mungkin si pembeli ini ingin membeli produk yang lainnya, kita akan terus menawarkan produk yang kita punya. Oh kita adanya A, kita adanya B, kita adanya C. Semua itu kita masukin di menu orderan. Jika nanti disortir oleh si pembeli, maka barang yang udah disortir oleh si pembeli itulah yang akan masuk ke data penyimpanan. Lalu saya juga di sini akan menjelaskan tentang dokumen masukan dan keluaran. Jika masukan itu adalah dokumen yang di input atau mungkin yang dipinta oleh si customer lalu diinput oleh si kasir, itu akan menjadi sebuah dokumen masukan yang dimana dokumen masukan itu akan jadi masuknya ke invoice dan ke struk belanja nanti jadinya. Itu adalah masukannya, itu adalah kita memberikan nota kepada
si sistem untuk diproses. Nanti setelah outputnya itu akan menjadi sebuah struk atau mungkin invoice transaksi yang kita ada juga di sistem point of sale-nya itu sebuah invoice atau transaksi. Terus bukti pembeliannya, lalu itu bukti pembelian itu termasuk keluaran karena itu adalah proses yang udah terjadi, lalu dikasih bentuk fisiknya, ada bentuk softnya dan juga ada bentuk fisiknya dalam bentuk nota. Kalau bentuk softnya itu ada berupa database yang udah kita rangkai di point of sale-nya itu. Lalu laporan bulanan, memberikan laporan selama transaksi dalam 1 bulan itu, dalam bentuknya itu berupa PDF, bisa juga di dalam bentuk Excel, dan mau dicetak bisa, kalau nggak dicetak juga nggak apa-apa sebenarnya sih, nggak ada masalah. Untuk lampirannya B2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Aini dengan NIM 12191493. Di sini saya akan mempresentasikan IRD, dan saya akan meneruskan presentasi dari Cahyo Merianto sebelumnya. Sebelumnya saya akan menerangkan tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. Sebenarnya apa sih pengertian dari IRD itu? Kalau dalam bahasa Indonesia, diagram hubungan entitas, yang dimana model data yang berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Nah, di sini terdapat gambar IRD pada website kita, website Point of Sale Bakulan, yang dimana ada customer, user, toko sel, dan juga P-unit. Di customer, kenapa customer ditempatkan di kotak persegi panjang? Dikarenakan itu mengartikan himpunan entitas. Apa sih entitas itu? Entitas ialah sesuatu yang penting bagi pemakai dalam sistem yang akan dibuat. Nah, di dalam user itu terdapat name, gender, grade, customer ID, phone, address atau alamat, dan juga update. Kenapa name, gender, grade, dan lainnya itu di dalam bentuk oval? Dikarenakan mereka semua itu disebut atribut key, atribut yang berkunci. Nah, sedangkan yang garis ini ialah penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Sekarang di check out. Kenapa check out bentuknya belah ketupat? Dikarenakan check out ini dinyatakan sebagai himpunan relasi. Relasi ialah hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan entitas lainnya. Dan juga ada user. User terdapat update, user ID, username, password, name, address atau alamat, dan juga grid. Selanjutnya toko sel. Di toko sel sendiri ini ada sel ID, invoice, customer ID, total price, diskon, final price, grid, user ID, date, note, change, dan juga cash. Dan yang terakhir ada unit, yang dimana di unit ini terdapat item ID, barcode, update, grid, stock, price, unit ID, kategori ID, dan juga name. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang LRS atau Logical Record Structure, yang dimana ialah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antara himpunan entitas.
Di LRS website kita ini ada customer, user ID, di toko sel dan juga unit, yang dimana user terdapat customer ID, name, gender, phone, address, grade, dan juga update. Dan user ID terdapat user ID, username, password, name, address atau alamat, level, grade, dan juga update. Dan ada juga toko sel yang terdapat isinya ada sel ID, invoice, customer, customer ID, total price, discount, final price, cash, change, notes, date, user ID, dan juga grade. Dan yang terakhir ada unit, yang dimana ada di dalamnya ada item ID, name, barcode, kategori ID, unit ID, price, stock, grade, dan juga update. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang spesifikasi file. Spesifikasi file itu apa sih? Spesifik file ialah format yang akan diperlukan dan harus diikuti dalam rangka untuk data file yang akan diproses. Nah, di sini kita contohnya seperti database, yang dimana database di website kita beri nama post biar kita mencarinya mudah dan masukin dan mengimport ke PHP adminnya lebih gampang, yang dimana terdapat jumlah tabel 10. Dan saya akan menjelaskan spesifikasi file usernya, yang dimana ada nama file kita beri user, akronimnya user 17, dan fungsinya ialah untuk menyimpan data pengguna. Tipe filenya ialah file master, organisasi filenya indeks kuental, akses filenya random, media yang kita gunakan hard disk, dan kunci filenya tidak diberikan kunci biar kita bisa membuka. Dan software yang kita pakai ialah pakai MySQL. Nah, seperti ini gambar spesifikasi file user kita, yang dimana ada elemen data, akronim, tipe, panjang, dan juga keterangan. Di elemen data yang pertama ada kode user, akronimnya ada kode underscore user, tipenya varchar, panjang 6, dan keterangannya primary key. Kenapa dia diberi primary key? Karena dia unit kode user termasuk unit. Dan yang kedua nama user, akronimnya nama underscore user, tipenya varchar, dan panjangnya 30, keterangannya tidak diberi. Elemen data yang ketiga ada password, akronimnya password, tipenya varchar, dan panjangnya 8, dan keterangannya tidak diberi. Dan yang terakhir elemen datanya akses, akronimnya akses juga, tipenya varchar, panjangnya 15, dan keterangannya tidak diberi. Nah, selanjutnya untuk sequence diagram akan dilanjutkan oleh teman saya, Heri Santoso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Santoso akan meneruskan presentasi dari Cahyo Merianto. Saya akan menjelaskan pengertian dari website. Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain. Website dapat dibuat dan dikelola oleh individu, grup, bisnis, atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan bersama-sama. Semua website yang dapat diakses publik membentuk World Wide Web, meskipun terkadang disebut halaman web. Definisi ini salah karena website terdiri dari beberapa halaman web. Kemudian saya akan menjelaskan point of sale atau POS. Point of sale merupakan tempat di mana pelanggan melakukan pembayaran untuk barang atau jasa dan di mana pajak penjualan dapat dibayarkan.
Mulanya, POS adalah sebuah mesin kasir atau biasa disebut cash register, mesin semacam kalkulator yang dilengkapi uang dan pencetakan bukti pembelian, struk, dan sejenisnya. Kemudian saya akan menjelaskan aplikasi Bakulan ini. Aplikasi Bakulan ini sebuah website point of sale di mana fungsi utamanya adalah sebagai aplikasi pengelolaan barang dan juga sebagai aplikasi kasir, di mana aplikasi seperti itu sangat dibutuhkan di era yang serba digital ini. Dan karena itu kami juga berharap bahwa website Bakulan ini dapat membantu para pengusaha dalam pengelolaan tiap transaksi mereka menjadi data digital yang akan sangat memudahkan dalam mengelola bisnisnya. Alasan kami membuat Bakulan berbasis web adalah agar dapat dipergunakan lebih luas dengan penggunaan browser apapun dan sistem operasi apapun, dan dapat membantu pengusaha menengah ke bawah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Iqbal Aditya. Terima kasih. Saya Iqbal Aditya dengan NIM 1219135 akan melanjutkan pembahasan tentang website yang kami buat. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah pada permasalahan jual beli untuk masyarakat ialah dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Itu 1. Beli secukupnya barang sembako yang dirasa mudah rusak. Yang kedua, selalu lakukan pengecekan barang sebelum barang tersebut disimpan sehingga dapat dipastikan tidak ada kerusakan. Yang ketiga, pastikan pula tempat penyimpanan bersih dan bebas dari hewan-hewan pengganggu. Yang keempat, berikan diskon kepada pelanggan jika barang tersebut memang akan mendekati tanggal kadaluarsa. Pemecahan masalah yang terakhir yang dianggap akan cukup efisien dan membantu adalah dengan memperkenalkannya sistem informasi yang canggih dan membimbing untuk bisa menggunakan atau mengolah sistem yang sudah dibuatkan untuk masyarakat dan pihak terkait khususnya, agar lebih mudah untuk memperjualbelikan barang dagangannya, serta tidak tertinggal untuk bisa merasakan manfaat kemajuan teknologi. Adapun ini tampilan websitenya. Di sini ada bagian dashboard, di mana ada informasi jumlah item yang tersedia, jumlah supplier, jumlah customer, dan jumlah user. Lalu ada halaman supplier. Di sini ada informasi tentang nama supplier, alamat, nomor HP, keterangan. Lalu di sini kita bisa menambahkan, mengedit ataupun menghapus. Lanjut ke bagian customer. Di sini ada informasi tentang nama customer, gender, lalu ada nomor HP, lalu ada alamat. Juga di sini bisa menambahkan, mengedit dan menghapus. Lalu di sini ada halaman transaksi penjualannya, di mana kita bisa memasukkan barcode, lalu memasukkan jumlahnya. Maka di sini akan muncul nomor invoice-nya dan jumlah harga yang harus dibayarkan. Untuk kesimpulannya, terakhir dapat disimpulkan bahwa dalam era 4.0 sekarang ini, memiliki toko sembako cukup kesulitan dalam memasarkan produk atau barang mereka, baik karena nilai jual produk mereka yang tidak sebanding dengan modal
yang mereka keluarkan dan juga karena kesulitan dalam memasarkannya secara langsung. Karenanya, banyak dari mereka yang mengalami kerugian dan terpaksa menutup usahanya. Maka dari itu, dengan memanfaatkan kemudahan akses internet di hampir seluruh wilayah Indonesia, website ini akan memudahkan para pedagang untuk memasarkan barang yang mereka jual belikan, sekaligus memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok yang bagus, namun dengan harga yang wajar dan terjangkau. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.